Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat. Jadi untuk menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Untuk yang pertama di sini sudah disediakan bentuk tampilan itu grid untuk memudahkan nanti pembuatan si kartesiusnya. Kalau kalian mau menggambar lebih mudah, kalian bisa menggunakan milimeter block. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu soalnya. Ini kita zoom dulu sedikit. Di sini kita akan lihat misalkan Iman punya persamaannya fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Oke. Jadi, yang pertama harus kalian cari ketika punya bentuk persamaan kuadrat, yang pertama itu adalah titik potongnya. Titik potong dengan sumbu x. Oke, di sini kalau kalian mau mencari titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Y itu siapa? Y itu adalah fx-nya. Jadi fx ini kita ubah menjadi y. Jadi persamaan di soal itu boleh diubah jadi y sama dengan. Begitu. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, karena kita punya y-nya sama dengan 0, berarti persamaan yang warna pink ini berubah menjadi seperti ini. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Oke, setelah bentuk seperti ini diapakan? Kalian harus cari faktornya. Faktor itu bentuknya seperti apa? Faktor itu kita buka menjadi dua kurung seperti ini. Nah, karena di sini x kuadrat, berarti ketika dibagi menjadi dua kurung, ini ada x, ini juga ada x. Nah, selanjutnya kalian cari dengan rumus seperti ini. Dikalikan hasilnya depan kali belakang, dikalikan hasilnya min 8, dijumlah hasilnya yang tengah. Jadi kalian cari dua buah bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya adalah min 8, jika dijumlah itu hasilnya adalah min 2. Selanjutnya, karena kita akan mencari angka yang dikalikan hasilnya min 8, berarti kita patokannya 8 dulu aja. Perkalian 8 itu bisa 1 kali 8 bisa 4 sama 2. Karena 1 dan 8 terlalu jauh selisihnya, berarti ini nggak mungkin. Berarti yang memungkinkan adalah 4 dan 2. Nah, biar hasilnya min 2, berarti yang lebih besar itu kalian kasih tanda negatif. Karena min 4 ditambah 2 itu hasilnya min 2. Dan min 4 dikali 2 itu hasilnya min 8. Kemudian min 4-nya kita simpan di sini. Ininya kita simpan di sini. Nah, selanjutnya x min 4 ini sama dengan 0. Jadi bagian yang depan, kurung yang depan ini, kita pakai stabilo. Kurung yang depan ini sama dengan 0. Kurung yang belakang itu juga sama dengan 0. Jadi kita hitung masing-masing. X min 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. Yang kedua, ini x plus 2-nya itu sama dengan 0, berarti x-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita punya bentuk satu titik. Menuliskan titiknya gimana? Ingat tadi, karena dia perpotongan dengan sumbu x, kan y-nya 0 ya. Kalau menuliskan titik itu x, y. Berarti x-nya ini y-nya 0. Berarti kita punya titiknya berapa aja? 4,0 dan min 2,0. Itu titik yang pertama. Kemudian titik yang keduanya kita lihat. Titik yang keduanya itu selanjutnya karena tadi sudah titik potong sumbu x, berarti sekarang kita lanjutkan dengan titik potong sumbu y. Yang kedua di sini ada titik potong dengan sumbu y. Nah, untuk titik potong dengan sumbu y,
ingat tadi aturannya, kalau sumbu X berarti Y-nya yang 0. Berarti kalau titik potong dengan sumbu Y, nilai X-nya yang sama dengan 0. Tadi kita punya soal di atasnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya kita ubah menjadi 0. Oke? Setiap X-nya kita ganti dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan ini 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 8. Y sama dengan 0 kuadrat berapa? 0 kuadrat itu berarti 0. Kemudian ini ada min 2 dikalikan 0. Min 2 dikalikan 0 hasilnya 0 juga, kemudian ada min 8. Berarti 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 8, itu hasilnya adalah negatif 8. Kemudian kita tuliskan titiknya. Jadi setiap perhitungan hasil akhirnya itu adalah dalam bentuk titiknya. Karena titik itu harus pasangan X, Y, berarti X-nya ini, Y-nya ini. Berarti titik yang ini adalah 0, min 8. Begitu. Oke, ini untuk mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kemudian kita harus mencari sumbu simetrisnya. Sumbu simetris itu yang mana? Sumbu simetris itu kalau digambar sebuah parabola ya. Nih, kita kasih nomor 3 dulu. Di sini ada sumbu simetris. Sumbu simetris itu kalau misalkan ada gambar parabola nih, misalkan ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Nah, parabolanya itu misalkan ada di sini. Kita ulang. Nah, misalkan parabolanya di sini. Sumbu simetris itu adalah sebuah garis yang membagi si kurva ini atau si parabola ini menjadi dua bagian sama besar. Jadi yang sebelah sini dengan yang sebelahnya lagi itu dia dibagi dengan benar-benar presisi sama besar. Nah, yang membagi itu namanya adalah sumbu simetris. Untuk mencari sumbu simetris, ya, itu ada rumusnya atau enggak? Itu ada rumusnya. Sumbu simetris itu biasa kita sebut dengan XP. XP itu rumusnya apa? XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Jadi ini yang harus dihafal sama kalian. Oke. Jadi yang harus dihafal itu adalah XP-nya, rumusnya yang ini kita kasih tanda dulu. Jadi rumus XP atau rumus sumbu simetri itu adalah min B per 2A. B-nya dari mana? B-nya dari persamaan nih. Kita tuliskan dulu tadi Y sama dengan berapa tadi soalnya? Ini. X kuadrat min 2X min 8. Jadi dari sini kita temukan bahwa nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya sama dengan min 2, nilai C-nya sama dengan min 8. Nilai itu diambilnya dari mana? Karena kita punya bentuk, jadi kalian harus ingat bentuk persamaan kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu adalah koefisien di depan X kuadrat, B itu adalah koefisien yang tengah, C itu adalah konstanta atau koefisien yang paling belakang. Berarti dari sini kita punya nilai XP-nya. XP-nya itu adalah min B per 2A kan? Min B per 2A. B-nya itu udah negatif. Nah, jadi negatif yang satu dari rumus, negatif yang satunya lagi dari nilai B-nya. Gitu. Jadi tetap dua-duanya dituliskan. 2A-nya itu adalah 1. Min kalikan min yang ini jadinya plus, berarti ini jadinya 2. Kemudian 2 dikali 1, 2. 2 per 2 hasilnya adalah 1. Oke, itu untuk sumbu simetris. Kemudian kita harus mencari yang namanya titik puncak. Nah, untuk yang keempat, titik puncak itu apa? Titik puncak itu adalah yang ini nih, yang di bawah sini. Ini. Jadi ketika dia dibalik, mau dia begini gambarnya atau dia begini ya, titik puncak itu adalah si ujung-ujungnya ini. Gitu. Nah, titik puncak itu rumusnya adalah XP, YP. XP-nya itu adalah si sumbu simetris. Jadi nanti
perhitungan sumbu simetris kalian ini bisa digunakan lagi di titik puncak. Yang jadi PR adalah kalian belum menentukan YP-nya. Oke, ini untuk titik puncak. Oke, titik puncak itu rumusnya adalah XP, YP. Nah, YP itu apa? XP kan tadi udah ada ya, kita tuliskan deh. XP itu tadi rumusnya min B per 2A. Nah, jadi dari sini rumusnya ini. Si XP itu adalah min B per 2A. Kemudian si YP-nya itu apa? YP-nya itu adalah min D per 4A. D itu apa? D itu adalah nilai diskriminan. Kalau kalian ingat, diskriminan itu udah belajar di SMP ya. Jadi ini ada nilai B kuadrat min 4AC. Kemudian dibagi dengan min 4A gitu. Jadi negatifnya mau di atas boleh, mau di bawah boleh. Kalaupun mau dituliskannya di bawah seperti ini, supaya sama kiri kanannya itu juga boleh. Terus karena kita mau menghitung titik puncak, berarti kita harus menghitung YP-nya juga. Nah, kalau memang kalian mau menghitung YP dengan cara manual memasukkan ke rumus ini, boleh. Kalau mau cara cepatnya, kalian tadi sudah menemukan XP-nya dari si ini, dari si sumbu simetri kan, XP-nya itu sama dengan 1. Tinggal kalian substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat X kuadrat min 2X min 8. Oke, kemudian kita ganti X-nya jadi ini. Berarti setiap ada X kita ganti dengan 1 ya. 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 8. Berarti Y-nya sama dengan 1 kuadratnya 1 dikurangi 2 dikurangi 8. Berarti ini ada Y-nya sama dengan 1 dikurangi 10. Berarti Y-nya sama dengan min 9. Oke, Y-nya min 9. Ini adalah YP ya. Ini adalah YP yang ini. Nah, berarti kita punya titik puncaknya berapa? Titik puncaknya itu diambil dari XP, YP. XP-nya yang tadi, yang ini. Berarti kita punya 1, min 9. Oke, selanjutnya setelah kita punya titik-titik itu, ini sudah cukup titiknya untuk menggambar grafik. Nah, ada karakteristik yang harus kalian perhatikan. Jika kita kasih notes di sini untuk karakteristiknya. Karakteristik grafik persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu kalian harus perhatikan nilai A-nya. Kan tadi bentuk umumnya itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau misalkan A-nya itu lebih besar dari 0, maka gambar grafiknya itu akan terbuka ke atas. Jadi bentuknya kayak huruf U seperti ini. Dengan sumbu simetrinya ada di sini. Oke. Kalau kalau A-nya itu adalah kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka dia gambarnya akan terbalik seperti ini. Jadi itu harus kalian pahami, kalian hafalkan, karena konsepnya ini pasti akan banyak soal-soal yang keluar untuk di ulangan-ulangan seperti itu. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Nah, kita lihat persamaan grafik yang tadi. Persamaan grafik yang tadi yang kita punya. Kita lihat. Tadi soalnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Jadi kalau kita lihat secara kasar, bentuk yang ini sudah pasti gambar grafiknya akan terbuka ke atas. Pasti grafiknya bentuknya gitu. Kenapa? Karena X kuadratnya positif. Kalau X kuadratnya negatif, dia gambarnya ke bawah. Oke, sekarang kita coba untuk menggambar grafik dari titik-titik yang sudah kita hitung. Bu harus banget diberikan titik-titik itu? Yes.
Itu adalah titik panduan untuk kalian menggambar atau menghubungkan si titik-titiknya itu kemana. Sekarang kita tambahkan dulu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi di sini Ibu buatkan dulu. Ini untuk sumbu X dan Y-nya. Nanti kalau kalian ngegambar mah berarti kalian harus manual ya. Ini ada X, ini ada Y-nya. Jangan lupa ada tanda panah. Karena itu menandakan grafiknya masih bertambah ke kanan dan ke kirinya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sebelah sini ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke bawahnya ini ada min 1. Tidak terlalu jelas. Oke, gini. Min 1, ini min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Yang pertama tadi kita gambarkan adalah si titik potong dengan sumbu X. Lihat. Ada 4,0 dan min 2,0. Jadi yang tadi titiknya adalah min 4,0 dan salah 4,0 dan min 2,0 ya. 4,0. Jadi kalau kalian punya titik 4,0 itu artinya yang sebelah sini ini menandakan pergerakan kiri kanan. Kalau dia positif berarti dia gerak ke kanan, kalau negatif dia gerak ke kiri. Kalau yang sebelah sini ini adalah untuk atas bawah. Atas atau bawah. Yang ini kiri atau kanan gitu. Nah, di sini kan ada 4 ya, berarti dia kita patokannya tengah-tengah di sini, di titik pusat. 4,0 itu artinya kamu gerak ke kanan sebanyak 4 satuan dan nggak ke atas nggak ke bawah, jadi dia diam. Berarti gerak ke kanan sebanyak 4 satuan itu ada di sini. Gitu. Itu untuk titik 4,0. Kemudian ada min 2,0. Min 2,0 berarti kamu bergerak ke kiri sebanyak 2 satuan karena dia negatif ya. Nah, jadi ini adalah titik potong dengan sumbu X-nya. Selanjutnya kita tadi punya titik potong dengan sumbu Y, itu ada di 0,-8. Berarti kalau ada 0,-8, yang depan itu kan menandakan depan belakang kiri kanan ya. Berarti kiri kanannya tidak berubah. Tapi atas bawahnya berubah. Ada min 8 di sini. Berarti kita harus tambahkan min 6, ini ada min 7, ini ada min 8. Jadi titik berikutnya adalah X-nya 0, Y-nya min 8 ada di sini. Karena dia hanya bergerak ke bawah sebanyak 8 satuan gitu. Jadi dari tengah sini dia bergerak ke bawah sebanyak 8 satuan. Kemudian kita punya apa lagi tadi? Kita punya sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah 1. Nah, untuk sumbu simetri itu kalian boleh tarik garis putus-putus di, kan tadi X ya, X sama dengan 1 sumbu simetrinya. Berarti ini kan 1 nih. Sumbu X sama dengan 1 kan yang ini. Nah, kita tarik garis putus-putus di sepanjang itu, sepanjang si ininya. Nah, mau sepanjang apa kalian bebas narik garisnya. Ini ke bawah gitu. Oke. Terus selanjutnya tadi kita punya titik puncak. Titik puncaknya adalah 1,-9. Berarti kalau untuk 1,-9 berarti nih seperti ini. 1 itu berarti menandakan pergerakan kiri kanannya. Min 9 adalah pergerakan ke bawahnya. Berarti ini ke bawah kita harus tambah ya. Sorry. Nih, tidak bisa. Baiklah, kita tambahkan aja. Berarti min 9-nya ada di sini. Karena kalau kita tambahkan di sini, ini sumbu Y negatif ya. Gitu, berarti 1,-9 itu ada di sini. X-nya 1, Y-nya min 9. Berarti ada di sini. Kemudian setelah itu bagaimana lagi? Setelah itu kita sambungkan antara titik-titik yang barusan sudah kita ketahui. Ini ada ke sini. Sorry.
ada ke ungu dulu ya. Dari sini ke ungu, dan ini disambungkannya jangan pakai penggaris. Nah, ini ke atas, ini ke atas, ini juga ke atas. Jadi kurang lebih grafiknya seperti ini. Ini harusnya melengkung ya. Nah, karena ini ada di titik ini kan, berarti sebenarnya di sebelah sini pun dia ada titik lagi nih, gitu. Karena dia simetri kan. Nah, gitu. Yes. Nah, begitu. Itu ada beberapa titik bantuan yang bisa kalian gambarkan. Untuk selanjutnya, kalau misalkan mau menambahkan titik-titik lainnya boleh dengan cara seperti menggambar grafik biasa, itu boleh. Jadi gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Untuk fungsinya tadi adalah X kuadrat. Jadi ini adalah grafik dari X kuadrat min 2X min 8. Begitu caranya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.